Pemerintah resmi menaikkan biaya perjalanan haji tahun 2024 menjadi Rp56,04 juta per jemaah. Angka ini sama dengan 60% dari total biaya penyelenggaraan ibadah haji yang telah ditetapkan sebesar Rp93,4 juta. Sedangkan sisanya 40% atau Rp37,3 juta ditanggung pemerintah melalui nilai manfaat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Dengan kenaikan ini, maka jemaah haji yang telah melakukan setoran awal sebesar Rp25 juta dan memiliki dana di virtual account sebesar Rp2,4 juta harus melunasi sisa pembayaran sebesar Rp28,6 juta. Dari 56 juta ini dipotong lagi setoran awal. Itu kan para jamaah kan sudah membayar setoran awal ya. Ada yang membayar 25 juta dan mungkin juga ada yang hanya membayar 20. Jadi 56 kemudian dipotong 25 berarti tinggal 31. Nah dari 31 ini akan mendapatkan lagi yang namanya virtual account, itu sekitar 2 jutaan kan? Jadi para jamaah itu hanya akan membayar nanti 28 juta, 600 ribu rupiah. Itulah yang harus segera dibayarkan oleh para jamaah pasca penetapan JPIH hari ini. Jadi para calon jamaah itu akan melihat, setelah dia lihat setoran awalnya 25 juta, kemudian virtual account-nya dia lihat masuk katakanlah tambahan 2,1, nah sisanya itulah yang mereka bayarkan. Jadi sekitar 28,6 juta yang dia bayarkan jemaah. Meski kembali naik, nominal yang telah ditetapkan ini dinilai masih rasional dan tidak membebani jemaah haji. Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas bahkan menjamin dana haji dikelola dengan aman dan kebermanfaatannya akan kembali kepada jemaah haji. Kalau pelayanan tentu kita, pemerintah akan memberikan pelayanan yang paling baik, yang terbaik, apa yang bisa kami lakukan. Jadi catatan-catatan pelaksanaan ibadah haji sebelum-sebelumnya tentu menjadi sangat penting untuk perbaikan pelayanan ke depan, termasuk tadi yang ditanyakan terkait banyaknya jamaah yang wafat dan seterusnya. Kita mulai perbaiki bersama dengan Komisi 8 DPR RI melakukan perbaikan-perbaikan. Salah satunya adalah dengan mengambil inisiatif istitoah haji ini menjadi syarat pelunasan. Berdasarkan struktur biaya perjalanan ibadah haji, ongkos penerbangan menjadi komponen terbesar yang dibebankan kepada jemaah, yakni senilai Rp33,4 juta. Kemudian diikuti dengan biaya akomodasi Rp23,8 juta dan biaya masyair sebesar Rp17,7 juta. Kenaikan ongkos haji ini dikeluhkan calon jemaah. Jemaah haji yang sempat gagal berangkat haji tahun kemarin karena terkendala biaya, kini terpaksa harus kembali memutar otak untuk menutupi biaya haji yang kembali naik. Dipanggil tahun 2023, belum siap uangnya. Sekarang lagi ngumpulin lagi segitu, ngumpulin yang sedikit. Naik dulu 28 ya, satu orang. Aku nabung sedikit-sedikit. Ya pas nabung teh, katanya naik lagi, aku tak keberatan. Waktu 2023 makan satu orang kan naiknya 28. Tapi sekarang mah harusnya berapa Pak? 30-an. 35-an lah. 35 nambahnya per orang. Saya mau ngeluh terus katanya nggak mau naik, katanya dikira teh nggak naik lagi. Aku teh ini bengong nggak naik sekarang teh ngeluh. Jadi gimana nabung sekarang jualannya sepi banget, nggak kayak dulu. Terus mau nabung sedikit-sedikit mana ada sekarang mah. Keberatan naik teh Pak. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menilai kenaikan ongkos haji berpotensi membuat jemaah untuk membatalkan keberangkatan semakin tinggi. Terbukti di tahun 2023 dengan kenaikan yang tidak sebesar saat ini, ada sekitar 15% calon jemaah haji yang gagal berangkat akibat tak mampu melunasi kekurangan biaya. Kita khawatir dengan angka tinggi itu memang potensi jamaah yang membatalkan jamaah haji bisa meningkat atau calon jemaah menjual asetnya untuk menambal kekurangan itu. Menjual aset itu bisa rumah atau minimal tanah yang kemudian nanti justru menjadi kontraproduktif di kemudian hari. YLKI juga menyoroti tentang perbaikan fasilitas layanan yang juga harus ditingkatkan seiring adanya penambahan biaya yang ditanggung jemaah haji. Dengan angka yang sangat tinggi ini, dengan 56 juta itu, maka saya kira dari sisi layanan harus dikompensasikan dengan jaminan peningkatan pelayanan kepada calon
jemaah haji ya, seperti kualitas makanan ya, karena selama ini keluarnya adalah soal itu. Kemudian pembagian makanan jangan sampai telat, kemudian bis juga jangan sampai telat, sama kualitas hotel ya juga jangan sampai kualitasnya jelek, dan aspek-aspek pelayanan yang lain, keterlambatan pesawat ataupun terlantar di bandara dan lain sebagainya. Bisakah ongkos haji ditekan dengan mengefisiensikan berbagai macam komponen biaya yang tidak penting dan relevan? Apalagi selama ini belum ada audit penyelenggaraan haji. Yang kita usulkan tadi, ke depan paling tidak harus ada audit lebih transparan oleh pihak independen, jangan hanya menggunakan formulasi dari Kementerian Agama saja, sehingga formulasinya lebih transparan, tidak kemudian ada dugaan-dugaan inefisiensi di dalam struktur biaya haji tersebut. Potensi-potensi mungkin dugaan markup atau apa, atau menurunkan kualitas makanan, itu kan harus betul-betul dijaga, karena ingat, ini biaya yang sangat besar, puluhan triliun yang dikelola oleh Kementerian Agama dengan BPIH-nya tersebut. Kenaikan ongkos haji tampaknya bisa dimaklumi jika jemaah haji mendapatkan layanan terbaik saat beribadah di Tanah Suci. Terlepas dari apapun alasannya, pemerintah harusnya lebih peka melihat kondisi ekonomi masyarakat agar beribadah haji tidak semakin membebani.